Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video yang berjudul Identifikasi kebutuhan pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Oke. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, identifikasi kebutuhan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Hal ini mengingat pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam perlu memiliki pemahaman dalam tentang karakteristik peserta didik, kurikulum, tuntutan zaman, serta memiliki nilai-nilai yang universal. Pengertian identifikasi kebutuhan pembelajaran adalah proses untuk mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung efektif, relevan, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan kata lain, ini adalah langkah awal dalam perencanaan pembelajaran untuk menentukan kesenjangan antara kondisi yang ada, kemampuan atau pengetahuan saat ini, dan kondisi yang diharapkan. Tujuan identifikasi kebutuhan pembelajaran yaitu yang pertama, menggali kebutuhan belajar murid yang beragam sesuai kondisi dan karakteristik individu atau kelompok. Yang kedua, menggali hambatan belajar yang dirasakan oleh peserta didik agar bisa mengantisipasi dan mengatasi faktor penghambat tersebut. Yang ketiga, yaitu menggali potensi diri peserta didik agar dapat diketahui peluang pengembangan kemampuan yang tepat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tentukan area atau topik di mana para peserta didik mengalami kesulitan atau kesenjangan keterampilan. Misalnya, dengan meneliti masalah sehari-hari mereka atau evaluasi sebelumnya. Yang kedua yaitu validasi masalah. Konfirmasikan apakah masalah yang diidentifikasi memang ada dan signifikan. Caranya bisa dengan bertanya langsung kepada peserta didik atau mengamati dan menganalisis data lain yang relevan. Yang ketiga yaitu rumuskan kebutuhan. Berdasarkan masalah yang tervalidasi, rumuskan secara spesifik apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Ini berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikembangkan. Yang keempat yaitu rumuskan tujuan atau kompetensi. Tetapkan tujuan akhir yang jelas dan terukur yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Tentukan kompetensi spesifik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kelima yaitu sesuaikan tujuan lama dengan tujuan yang baru. Jika sudah ada tujuan pembelajaran yang lama, sesuaikan tujuan lama tersebut dengan kebutuhan yang baru ditemukan agar lebih relevan. Yang keenam yaitu validasi tujuan. Validasi tujuan yang telah disesuaikan, pastikan tujuan baru yang sudah disesuaikan sudah tepat dan dapat dicapai. Ini bisa dilakukan meminta masukan kepada peserta didik atau pihak yang terkait.
Yang terakhir yaitu prioritaskan tujuan. Susun urutan prioritas dari tujuan yang telah ditetapkan. Mana yang harus didahulukan berdasarkan urgensi dan tingkat kepentingannya. Identifikasi kebutuhan belajar adalah langkah awal penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Tujuannya adalah menemukan kesengajaan antara kemampuan siswa saat ini dengan kemampuan ideal yang diharapkan. Inti dari identifikasi kebutuhan yang pertama, langkah siswa menggali keragaman, potensi, dan hambatan belajar setiap siswa agar pembelajaran bisa sesuai dengan menentukan arah. Setelah masalah ditemukan, kita merumuskan kebutuhan belajar spesifik dan menetapkan yang ketiga, prioritas. Tujuan-tujuan ini kemudian diurutkan agar fokus pembelajaran, tepat sasaran, dan prioritas tinggi. Singkatnya, proses ini memastikan kita mengajarkan apa yang benar-benar dibutuhkan siswa, bukan sekedar apa yang ingin kita ajarkan.